Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana Buana. Gila panas banget sekarang, ada di rest area berapa sih nih? Gue lupa rest area berapa, tapi yang jelas kali ini gue mau pulang kampung. Karena gue belum pernah bikin vlog perjalanan tentang pulang kampung. Jadi sekarang gue mau nge-vlog seadanya tentang perjalanan di kampung. Jadi yaudah ya, tonton aja sekalian nih, jauh-jauh dari Gaduh kita refreshing dulu sebentar ngeliat sawah-sawah yang hijau. Dan seperti biasa pakai mobil Majapahit rajanya diesel. Sip, nanti kita lanjut lagi, oke? See you. Oke, sekarang udah sampai di, nggak tahu sebutannya Cileunyi atau Rancaekek. Jadi tadi dari terakhir gua ngomong tadi tuh rest area ada sejam kali ya. Cuacanya cerah, kemudian agak ada gerimis-gerimis sedikit dan lancar. Dan alhamdulillah mobilnya nggak ada masalah. As always, nggak pernah masalah kalau sebelum berangkat ada inspeksinya. Dan kalau nggak apes, kalau apes belum mau inspection kayak gimana juga tetap aja pasti ada masalah. Tapi intinya perjalanan bukan tentang ada masalah, tapi lebih ke apa ya, enak aja kalau jalan begini, ngelihat hal-hal baru di jalanan gitu. Kadang-kadang kan ada yang unpredictable things di depan mata lo gitu, dan itu menarik. Nah gitu sih. Dan ini nih lagi di yang tadi gue bilang, lagi di Rancaekek, dikit lagi mau ke Nagreg gitu. Dan ini jalan ini ya, kalau lebaran tuh padat banget sampai ujung sono loh. Benernya ini jalan hitungannya baru ya, nggak baru-baru banget sih, tapi sebelum jalan ini itu dulu itu muter nih, nggak lewat sini, agak ke kanan terus. Dan gue nggak ada visual ke kanan ya, pokoknya intinya gitu. Ini bukan jalan yang lama, terhitung baru lah. Dulu tuh tahun-tahun 90-an waktu masih pulang kampung, masih kecil, nggak lewat sini nih. Tapi emang daerah ini emang macet banget. Apalagi sekarang kali ya, pertumbuhan kendaraan makin banyak gitu. Pas ini lebaran makin macet, kecuali kemarin tuh Covid, mungkin kosong di jalan gitu. Intinya masih bisa berjalan lancar perjalanan ini, dan alhamdulillah mobilnya sehat. Dan sebenarnya sempat was-was juga ya, wajar lah ya, namanya mobil tua gitu. Gue sempat yang ditakutin adalah suhu mesin atau overheat, tapi alhamdulillah tadi temperatur normal, walaupun agak sedikit. Tadi emang sengaja gua high RPM biar tahu apakah si radiatornya ini masih bisa bekerja dengan baik. Tapi ternyata night walk masih bisa bekerja dengan baik, dan jadi lebih pede untuk geber-geber dikit. Sip, gue mau jalan dulu, nanti kita terusin lagi coy. Oke?
Yoks, coy, sekarang sebenarnya udah dari hari Senin ya nyampe kampung, tapi malas buat ngeluarin kamera karena emang mau santai-santai aja di sini, malas banget ngeluarin kamera. Dan sekarang mau nyekar ke makam nenek lah ya gitu ya. Dan nanti habis nyekar gue mau langsung cabut ke Jakarta sendiri. Kalau kemarin itu sama Bude sama Pale gue. Sekarang cabut ke Jakarta sendiri sambil nanti kita coba ada sesuatu apa yang menarik di jalanan. Begitu bukan? Sip, gue mau ke makam dulu. Dan ini nama desanya itu Desa Ciklapa, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap Barat sih lebih tepatnya. Oke, gue mau nyekar dulu. Nanti kita lanjut lagi, bro. See you. Oke coy, hari ini saat ini gue mau langsung back to Jakarta, cari cuan lagi biar bisa jalan-jalan lagi atau pulang kampung ketemu saudara-saudara karena tali silaturahmi itu penting gitu. Nah ini start dari sini jam 3 lah nih, jam 3. Terus nggak tahu, pokoknya gue mau jalan santai aja lewat jalur selatan, nyampe Jakarta jam berapa bodo amat, karena jalur ke Jakarta itu cenderung lebih jalanannya lebih terang, jadi ya bodo amat lah mau nyampe sana jam berapa gitu. Dan sekarang gue jalan sendiri balik ke Jakartanya karena Pale gue sama bule gue mau stay dulu di situ lebih lama, mau healing kali mereka, jadi ya gue baliknya sendiri nggak masalah sih, karena kadang tuh nyetir sendiri ini gitu ya jauh itu menyenangkan sih buat gue, kayak semacam healing lah ya, healing karena healing tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang sukanya ke pub malam, ada yang sukanya olahraga sepedaan dan macam-macam, tapi kalau gue lebih ke jalan jauh naik mobil gitu, nyetir sendiri kayak gini lebih healing gitu. Walaupun emang ada beberapa orang yang bilang, wah lu nggak takut begini, ya sebenarnya takut ada, cuman kalau udah di jalan gini ya udah free flow aja gitu jalan, yang penting pastiin kendaraannya aman, terus etika di mana bumi berpijaknya dijaga, terus etika berkendaranya juga dijaga, dan yang penting satu lagi pastiin m-bankingnya ada. Ya semoga kita semua diberikan rezeki yang gampang gitu. Nah ini sekarang masih di Kecamatan Sidarja, di depan tuh ada terminal. Kalau teman-teman orang Sidarja nih boleh dong absen di kolom komentar gitu. Ini jalan Sidarja kalau nggak salah, depan tuh terminal. Dulu waktu kecil pernah sama almarhum nyokap ke terminal situ naik bis, dari terminal situ naik becak, dan sekarang becak masih ada tuh becak. Dulu kalau nggak salah ada dokar, sekarang dokarnya udah pada nggak ada teman-teman gitu. Dan kalau ngelihat progres Sidarja ini kayak progresnya tuh lambat ya, kayak udah puluhan tahun tuh kayak masih gini-gini aja. Ya ada sih nambah beberapa, kayak rumah sakitnya jadi lebih besar. Kemudian sudah ada mixu bro, kemarin gue ngeliat ada mixu, wow, gila ya, serangannya mixu, ekspansinya gila-gilaan. Nah nih stasiun Sidarja perempatan, lampu merahnya nggak kepake. Tuh samping gue terminal, dan di sampingnya itu ada mixu, tuh
Ada Mixu, gila ekspansinya gokil. Ini bakal tembus ke nanti ke Banjar Patoman, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, baru Kabupaten Bandung tuh. Gitu. Sip lah. Jalan dulu ya, nanti kita terusin lagi. Semoga ada yang bisa menarik dan bisa gua share teman-teman. Gua mau hati-hati dulu jalan. Oke, nanti dilanjut lagi, bro. See you. Sekarang ini udah mau masuk jalan provinsi nih. Kalau lu ke kanan nih, itu tembusnya ke Wangon, kemudian Kroya ya kalau nggak salah, kemudian ke Jogja. Pokoknya nih kalau ke kanan ini jalur lintas selatan kalau kita mau ke Jogja. Dulu ke Jogja kalau mau lewat lintas selatan itu pasti lewatnya sini tuh, Bandung, Ciamis, Banjar, terus sini nih Wangon, Kebumen. Pokoknya lewat jalur ini jalur provinsi ya, jalan provinsi nih kayaknya. Aduh, wiper gua udah gue ganti, masih bunyi kayak gitu aja, kayaknya ada kaca nih di kacanya, ini bukan di wipernya. Dan sekarang nih cuacanya hujan, udah jam 4:10 menit, jadi kurang lebih udah 10 menit lagi, an hour sekali ya, sejam dari mulai kita jalan tadi tuh, dari Sidarja, kampung gua. Ini jalannya kosong, dan sebenarnya kalau jalan kosong mulus gini ya, itu yang gua ngeriin adalah lobang yang tiba-tiba gitu, tahu udah lobang terus lu kaget, lu banting setir, itu sebenarnya yang bahaya. Tapi ini pas kemarin berangkat lewat ini jalannya emang sepanjang jalan tuh alhamdulillah sih mulus gitu, nggak ada lobang yang tahu nongol gitu, kaget. Dan gue mau sedikit belajar bareng tentang gimana sih cara aman gitu ya, atau biar nggak mogok lah kalau teman-teman mau bawa mobil yang hitungannya udah nggak muda lagi gitu, biar ya nggak ada masalah gitu. Pertama sebenarnya gue pernah bilang, dan ini udah banyak banget yang ngasih tips gitu. Jadi bisa kita singkat itu power, teman-teman. P-nya itu paper standar lah ya, surat-surat STNK gitu, jangan lupa dibawa gitu. BPKB ya, kalau teman-teman nggak punya bisa langsung mampir ke Pegadaian gitu, nggak bercanda, STNK gitu bawa. Kemudian O-nya itu oil, periksa oli-oli di mobil gitu, mulai dari oli mesin, oli power steering. Kalau power steeringnya masih pakai hidrolis, tapi mobil-mobil tua gini kan biasanya masih hidrolis ya, jadi periksa tuh oli di power steeringnya apakah ada kebocoran gitu. Kemudian oli mesin, atau kalau mobil matic dipastiin oli maticnya itu udah diganti. Kalau emang udah waktunya diganti teman-teman. Kemudian W-nya itu water tuh periksa kondisi air wipernya, terutama kalau musim hujan gini nih, itu penting banget gitu, diisi gitu air wipernya. Kemudian cooling sistemnya juga tuh, air radiator dicek kurang atau enggak, kalau kurang ya diisi. Dan jangan lupa nih, kalau teman-teman ngisi air radiator tuh ya, itu di reservoir itu jangan sampai penuh teman-teman, karena kalau itu penuh itu bisa ngeluber ke atas, karena sengaja kalau teman-teman lihat tuh bacaan fullnya itu kan nggak sampai atas, itu buat spare airnya gitu. Dan kalau ngisinya lewat di
tank, upper tanknya itu ada lubang, itu juga pastiin nutupnya udah bener, karena kalau salah nutup atau nggak bener nutup ya, itu juga bisa berakibat ke sistem cooling sistemnya. Bisa-bisa mesinnya overheat, nggak sadar, terus turun mesin gitu, airnya melenting. Jangan sampai sih ya, pokoknya pastiin tuh cooling sistemnya, kemudian tutup radiatornya juga yang benar teman-teman. Dan kalau biasanya teman-teman pakai mobil masih muda gitu ya, terus pakai mobil tua, itu agak sedikit aware sama indikator panas mesin. Dilihatin aja, kalau sekiranya udah nggak normal gitu ya, atau udah naik gitu, udah berhenti dulu, dilihat dulu tuh ada masalah nggak di radiatornya gitu. Jadi jangan cuma ngeliatin speedometer aja atau ngeliatin jarum RPM, tapi pantengin juga indikator dari panas mesinnya teman-teman. Gitu. Itu tadi ke water. Udah sampai ke water ya, power. E-nya itu electrical, teman-teman. Pastiin tuh akinya masih berfungsi dengan baik, atau sistem-sistem elektrikalnya masih bisa berfungsi. Lampunya apakah masih nyala, cek kabel-kabelnya gitu, apakah masih dalam kondisi yang bagus. Karena kayak gua kemarin gitu ya, mau pergi gitu, dan mobilnya itu lama nggak dibawa jalan ya, ditaruh di garasi, itu ada satu kabel yang dimakan tikus, jadi mengganggu banget teman-teman. Kabelnya tuh kabel yang ke AC, jadi AC-nya kok total nggak nyala. Pas dicek, wah kabelnya digigit tikus. Jadi periksa dulu tuh kabelnya. Kemudian rubber, karet nih, dan ini menurut gue yang agak sedikit vital ya, karet nih. Periksa kondisi ban, gimana kondisi karet bannya, apakah masih layak, apakah bannya udah expired atau belum. Kan di ban tuh ada tire indicator lah semacam itu, jadi dilihat tuh apakah bannya masih layak dipakai buat jalan jauh gitu. Kalau teman-teman ada rezeki dan bannya udah jelek ya lebih baik diganti aja, karena ban tuh komponen di mobil yang apa ya, yang buat keselamatan tuh penting banget buat dicek menurut gua ya. Gitu sih. Power tuh inget tuh, paper, oil, water, electrical, rubber. Jadi sebelum jalan inspeksi dulu tuh, cek kondisi hal-hal tersebut teman-teman. Dan ini saran aja sih ya, dan berdasarkan based on my experience gitu. Kalau teman-teman mau jalan jauh dan kebetulan emang tiap hari teman-teman mobilitasnya nggak pakai mobil ya, pakai motor atau pakai kendaraan umum, itu seminggu sebelum jalan kalau bisa ya, mobilnya sering-sering dipakai tuh gitu. Jadi pas dipakai itu kita jadi tahu mobilnya lemahnya nih, mobil lemahnya di mana ya, kurangnya di mana ya, yang harus diperbaiki di mana ya kalau buat jalan jauh gitu. Jadi sebelum jalan kita tahu dulu penyakit mobil ini di mana. Jangan sehari sebelum jalan mobilnya dicek, besoknya langsung dibawa jalan. Jadi saran aja kalau mau jalan itu seminggu sebelumnya mobilnya sering dipakai gitu, dan dirasa-rasain yang kurang di mana ya, kayak gitu teman-teman. Dan apa ya, nambah biar keep in touch-nya lebih dapat teman-teman, chemistry-nya lebih dapat ke mobil lu gitu. Jadi insya Allah mobilnya nggak bikin trouble yang gimana gitu. Jadi di jalan ya udah trouble-less aja gitu. Itu sih sekilas aja sih, belajar bareng. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin gitu, bisa taruh di kolom komentar gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ini mobil Majapahit masih bisa berjalan dengan baik lah, still running well. Ngalip dulu ya, bentar. Gitu sih. Dan oh ya, tambahan lagi juga harus jaga ego lah kalau di jalan. Kalau emang ngalah demi kebaikan dan keselamatan ya lebih baik teman-teman ngalah aja gitu, untuk keselamatan bersama
Dan jaga ego juga termasuk adalah ngejaga ego. Kalau emang udah ngantuk ya udah istirahat, minggir, ngopi, ngudut gitu. Jangan terlalu nge-push diri gitu. Wah, gue ngantuknya masih sedikit nih, masih bisa jalan lebih jauh lagi. Itu kalau bisa janganlah, dijaga stamina tubuhnya biar pas nyetir our body is still strong gitu, masih bagus, staminanya masih bisa fokus gitu. Ini udah mau dikit lagi nih masuk Banjar, udah gelap, baru jam 4 udah gelap. Ya wis ya, itu aja nih. Ini gue mau ngisi solar dulu nih, solarnya udah setengah. Sebenarnya masih cukup sampai Banjar atau Tasik, tapi better kalau ada pom bensin kita review dulu lah, kita isi dulu solarnya. Lanjut nanti ya. Kembali lagi, kuping gue agak mendem dari tadi. Sekarang udah sampai lepas Ciamis kalau nggak salah deh. Dikit lagi lurus terus itu Limbangan ya kalau nggak salah, gue lupa. Gentong tanyakan Gentong. Nggak dikit lagi sih, masih cukup jauh gitu, puluhan kilo. Bensin gue udah setengah turun gitu. Dan di beberapa SPBU emang udah nggak bisa ngisi solar ya, bisa tapi pakai barcode, dan gue belum register. Kepaksa deh kayaknya nih ngisi Dexlite. Jomplang banget sih harganya, dari 6.800 ke 14.000, tapi mau gimana ya. Moga aja di pom bensin depan nanti bisa pakai solar biasa tanpa harus scan barcode ya. Kalau nggak ada ya udah terpaksa pakai Dexlite teman-teman. Sekarang udah jam 6:15, sudah mau gelap nih. Dan gue kayak emang mau berhenti dulu, mau sebat dulu sama ngemil lucu dulu lah. Ngemil lucu gitu. Dan emang ya gue lebih prefer lewat jalan ini daripada lewat tol gitu ya, utara gitu. Seneng aja gitu, jalur selatan ini kan kayak jalur yang kayak samping kirinya gunung gitu, jadi view-nya enak gitu, nggak ngebosenin. Terus jalurnya lika-liku gitu, berkelok-kelok gitu. Buat sebagian orang mungkin berkelok-kelok itu bikin capek ya, nanjak gitu, turunan. Cuman gue kalau lewat jalur kayak gitu tuh kayak seneng aja gitu, kayak nyetirnya enak gitu, penuh tantangan, penuh tantangan. Dan so pasti bikin nggak ngantuk gitu. Dan juga ngetes mobilnya tuh bener-bener fit apa enggak, karena kalau nggak fit mobilnya ya, kalau buat nanjak itu ngovertake kendaraan berat ya. Di sini kan banyak kayak truk gitu nanjak gitu berat, itu kalau nggak sehat cukup menyulitkan juga gitu.
dan remnya turunan dan kaki-kaki ya, jalur meliuk-liuk itu lumayan bikin fatigue kaki-kaki mobil loh sebenarnya. Bukan cuma jalan rusak ya, tapi jalan berkelok-kelok begitu itu bikin kaki-kaki juga lebih capek kerjanya, itu cepat rusak. Makanya yang tadi gue bilang, pastiin kendaraan teman-teman itu emang sehat lah kalau lewat jalur kayak gini. Nggak cuma lewat jalur kayak gini sih, kemanapun teman-teman pergi gitu ya, itu udah wajib banget kendaraan diperiksa biar kita bisa sama-sama aman di jalan. Kitanya aman, pengguna jalan lain juga aman gitu. Kencang dikit kali ya. Nah, ngomongin mobil ya, mobil gue overall masih cukup enak gitu, meskipun bisa dibilang udah nggak muda lagi. Terus mesinnya termasuk diesel jadul, tapi masih cukup jos lah, masih cukup enak, dan alhamdulillah masih cukup sehat gitu. Walaupun emang ada beberapa bagian body gitu, part body gitu lecet atau pintunya turun yang ini, tapi overall di sektor mesin itu masih cukup oke, bro. Ini udah mau gelap, udah 6 kurang 10. Kita mau istirahat bentar deh, maghrib gitu. Sip, lanjut nanti lagi. Sekarang di situ ya, mau gimana ya, orang ini kayak vlog cuman gue jalan gitu terus pengen bacot gitu, jadi nggak jauh deh isi ngomongnya tentang sekarang gue lagi di mana, sekarang gue lagi di mana. Nah, sekarang gue ini kayaknya mau masuk ke mana, Gentong kayaknya ya, kayaknya mau masuk ke Gentong. Tadi gue kencing sebentar terus ngopi dan sebat dulu biar fresh. Intinya kalau jalan jauh gini ya nyantai aja lah ya, nggak usah ngejar waktu kalau emang nggak ada yang kejar waktunya. Terus nggak usah ngebut karena apa sih yang pengen kita banggain kalau ngebut ya, biar dikata mobil ya kenceng lah, mobil kita mobil ginian ya, mobil nggak bisa kenceng. Intinya gitu sih. Gue mau lanjut jalan lagi nih. Jadi sekali lagi sorry ya kalau isi vlognya tuh sekarang gue lagi di mana, sekarang gue lagi di sini, lagi di situ, terus isi footage-nya cuman jalan-jalan doang. Sorry deh ya. Karena selama di kampung tuh gue cuman ngopi, ngerokok, tidur, ngopi, ngerokok, tidur, maber cuy, makan berak tidur, makan berak tidur. Ngeluarin kamera gitu males banget gitu. Sempet jalan keluar gitu, tapi kayak udahlah, ini waktu gue buat santai gitu ya, nggak harus beban ngambil gambar atau apa. Meskipun kadang-kadang gue nggak ngambil gambar ya, tapi ya udahlah, gue pengen istirahat aja gitu. Sip, kita lanjut jalan lagi.
mobil nggak kuat karena ini plat koplingnya habis. Stop and go di tanjakan macet lebaran, muatan banyak gitu. Dulu sering banget nagrek jalur lama, tapi ini cenderung lebih lebih gampang buat mobil kecil. Tapi kalau buat mobil gede ini lebih berat ya, karena lebih landai, tapi ini tuh panjang banget tanjakannya, jadi ngeden mereka napasnya habis intinya gitu. Agak berat buat mobil-mobil gede sama segitiga. Ada truk ngap-ngapan dia karena satu aja, gue nggak tahu kalau truk ya ada low gearnya banget kali ya, low terus gitu. Jalanan gelap. Wow. Gila, jalanan dikuasai truk semua. Lihat deh, di kanan truk, di kiri truk. Gokil. Truk itu harus ada di lajur kiri. Udah di rest area 57 nih, dan ya udah gitu, mau pulang. Nggak ada gunanya banget ya vlog ini ya. Ya deh, kayaknya itu aja ya vlog kali ini. Kalau
Ada yang mau komen silakan aja deh. Yang mau like juga silakan aja. Sip sip, thank you. Sampai jumpa di vlog berikutnya yang semoga lebih berguna. Intinya sampai sini selamat gitu ya. Mobilnya nggak ada problem. Paling kayaknya sih tadi kayak gue ngerasa filter solar itu kayak udah mulai kotor ya, udah agak nggak enak lah gitu aja overall. Tapi yang lain-lainnya running well teman-teman. Sip, sampai jumpa di vlog berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.